Sapa Indonesia Malam pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara, sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel Rabu malam. Kapal disergap termasuk yang ditumpangi aktivis Greta Thunberg. Sebelum menyergap dan menahan aktivis, pihak Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi. Ancaman itu dijawab aktivis yang menegaskan bahwa misi flotilla bersifat damai dan sah secara hukum internasional. Suasana semakin menegangkan saat rombongan sukarelawan di atas kapal lainnya terlihat mengangkat tangan, tanda mereka juga turut disergap. Sementara itu, kapal observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia, Hussein Gaza, dan rombongan berhasil menjauh untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Assalamualaikum, laporan dari Global Sumut Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan JSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan. Aktivis pro-Palestina asal Swedia Greta Thunberg ditahan otoritas Israel usai Angkatan Laut Israel mencegat armada Global Sumut Flotilla yang ditumpangi Greta. Kapal ini juga membawa bantuan ke Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman video aktivis Greta Thunberg sedang diperiksa Angkatan Laut Israel pada Rabu waktu setempat. Seluruh aktivis dari armada internasional yang mencoba menembus blokade Israel atas wilayah Palestina itu juga ditahan. Aksi protes besar-besaran memenuhi stasiun pusat Berlin pada Rabu malam saat Israel melancarkan operasi intersepsi terhadap armada Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza. Para demonstran membawa spanduk serta bendera Palestina dan mengecam tindakan militer Israel yang menyita kapal-kapal armada Gaza. Aksi serupa juga terjadi di Paris, Prancis. Demonstrasi pro-Palestina terjadi di Paris menuntut pembebasan aktivis yang ditahan setelah armada kapal menuju Gaza dicegat Israel. Massa terlihat meneriakkan yel-yel, mengibarkan bendera Palestina dan memegang spanduk menolak tindakan Israel. Mereka menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Sejumlah peserta menyebut tindakan Israel sebagai ketidakadilan dan pelanggaran hukum internasional yang harus dihentikan demi kemanusiaan. Sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel Rabu malam waktu setempat. Kapal yang disergap termasuk yang ditumpangi aktivis Greta Thunberg. Upaya sejumlah aktivis menyalurkan bantuan ke Gaza menemui batu sandungan di Laut Mediterania. Sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla dan sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel. Salah satunya kapal yang ditumpangi Greta Thunberg, aktivis pro-Palestina asal Swedia. Militer Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi dan dijawab aktivis yang menyebut misi mereka damai dan sah secara hukum internasional.
Sementara itu, kapal observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia, Hussein Gaza dan rombongan berhasil menjauh untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Assalamualaikum, laporan dari Global Smooth Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan JSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan. Hingga kini kondisi perairan Laut Mediterania masih mencekam. Armada global Sumut melibatkan sekitar 45 kapal yang memboyong politisi hingga aktivis dengan misi mematahkan blokade Israel atas wilayah Palestina. Sebelumnya, Israel telah memberi peringatan agar armada internasional itu tidak memasuki perairan yang diklaim Israel di bawah blokade mereka. Di tengah gempuran serangan Israel, eksodus warga Palestina ke wilayah selatan Gaza terus melonjak. Warga Palestina memenuhi jalan-jalan menuju wilayah selatan Gaza. Membawa barang-barang menggunakan mobil dan truk, warga memilih mengungsi demi keamanan. Sekitar 400.000 warga Palestina telah meninggalkan kota Gaza. Rumah sakit di Gaza Selatan bersiap menghadapi banjir pengungsi yang terluka dan sakit menyusul perintah evakuasi di tengah berlanjutnya operasi militer Israel. Gelombang pengungsian baru ini berpotensi menghancurkan sistem layanan kesehatan Gaza yang sudah berada di ambang kehancuran. Lebih dari 450.000 warga Palestina telah mengungsi sejak pertengahan Agustus. Sebagian besar dari kota Gaza menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pekan lalu, beberapa rumah sakit di kota Gaza berhenti beroperasi atau menjadi tidak dapat diakses karena operasi militer Israel. Sebelum operasi militer terbaru, kota Gaza memiliki 46% rumah sakit dan rumah sakit lapangan yang mencakup hampir 50% tempat tidur perawatan intensif dan 36% kapasitas tempat tidur menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Selama beberapa pekan terakhir, ribuan korban luka tiba di Gaza Selatan. Banyak diantaranya dengan luka kotor akibat perjalanan jauh dengan luka terbuka. Ada juga yang menunjukkan tanda-tanda malnutrisi parah. Gaza telah dinyatakan menghadapi kelaparan. Banyak yang datang dengan komplikasi akibat kondisi yang sudah ada sebelumnya, membutuhkan dialisis, transfusi darah, atau menderita komplikasi diabetes. We are trying to treat as many people as we can. We don't have enough material, we don't have enough medication. The number of patients, and particularly people coming down from Gaza, this is also medical patients, is starting to overwhelm the facilities which were already too full from before. So we're finding that there are a lot of people with dirty wounds, with wounds that have not been treated for a long time, not because there's any fault of the medical establishments, but they've had to move out of Gaza City, they've moved from one hospital to the next, and then at last come down to us here. So we're finding a lot of older and dirty wounds, and this is an increasing problem with more and more numbers coming in. Fasilitas medis di wilayah selatan sedang berupaya untuk memperluas kapasitas. Fasilitas medis yang dioperasikan UKMed sedang memperluas rumah sakit lapangan berkapasitas 90 tempat tidur menjadi lebih dari 110 tempat tidur. Rumah sakit Nasser yang sudah kewalahan melebihi kapasitasnya sedang berupaya untuk memperluas daya tampung menjadi 300 tempat tidur. Dengan dukungan UKMed, Rumah Sakit Nasser sedang menyiapkan bagian cedera ortopedi terpisah untuk mengurangi kemacetan di unit gawat darurat, guna mempersiapkan lebih banyak pasien yang datang.
Setidaknya 3 rumah sakit di kota Gaza tidak beroperasi dan sejumlah pusat medis yang lebih kecil terpaksa ditutup setelah rusak atau hancur selama operasi militer Israel dalam 2 minggu terakhir. Kondisi ini menambah jumlah fasilitas medis yang sudah kewalahan di selatan. Sebagian besar warga datang dengan luka tembak dan pecahan peluru. A lot of the wounds are not healing because many patients are not having adequate food to eat. Their nutrition is poor, there's not enough protein in their diet, and so the wounds do not heal. And the scars from the operation sites break open again. Very good surgeons, very good Palestinian, very good international surgeons, but the wounds just open because the patient has no nutritional strength to make their tissues and their flesh heal again. So that is a difference now from before when I was here a year and a half ago, and that is definitely something which is going to be a problem for the coming months as well. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan 1.400 warga Palestina tewas saat mencari bantuan sejak Mei di 4 lokasi distribusi bantuan yang dioperasikan oleh organisasi yang didukung Amerika Serikat dan Israel, dan saat berdesak-desakan di sekitar konvoi PBB yang membawa sejumlah bantuan. Bentrokan antara demonstran pro-Palestina dan polisi terjadi di luar stasiun pusat Bologna, Italia pada Kamis pagi. Massa yang didominasi mahasiswa berkumpul untuk menyatakan dukungan terhadap aktivis global Sumut Flotilla. Upaya pengunjuk rasa masuk ke area stasiun dicegah petugas sehingga memicu dorongan dengan pihak kepolisian. Situasi serupa terjadi di Milan di mana ratusan mahasiswa menduduki gedung Universitas Tel sebagai bentuk solidaritas untuk armada tersebut. Usai jeda kami kembali dengan informasi mancanegara lainnya. Serangan terhadap warga di tempat ibadah umat Yahudi sinagog terjadi di Manchester, Inggris. 2 orang tewas dan 3 lainnya luka parah. Jembatan tertinggi di dunia diresmikan di Provinsi Guizhou, Tiongkok, dan pangkas waktu tempuh perjalanan dari 2 jam menjadi 2 menit saja. Big Match. Eredivisie pekan ini mempertemukan sang pemuncak klasemen sementara Feyenoord yang makin beringas di lini serang berkat striker asal Jepang Ayase Ueda. Sementara itu, ini menjadi misi yang sulit bagi FC Utrecht.